Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Balik lagi di channel SDT Mebel, channel referensi bagi para tukang. Nah, di video kali ini saya akan ngebahas barang yang selama ini saya cari ya, dan saya impi-impikan lah dengan model yang seperti itu. Dan sebenarnya sih masih jauh sih harapan untuk ngebeli yang saya inginkan itu karena harganya sangat tinggi. Nah, di samping itu ya ternyata ada sebuah produk yang dari bentuknya, dari fiturnya itu ya versi low budgetnya lah ya. Jadi saya rasa ini bakal menarik kalau saya bahas, karena apa? Mungkin juga teman-teman akan tertarik. Kali ini kita akan bahas mesin router yang dimana router ini bisa dikatakan unik. Seperti apa routernya? Ini dia dari Aldo. Nah, bagaimana nggak unik kalau kita perhatikan ya, yang ada model seperti ini dia itu punya base, padahal dia itu router plans router biasa ya, apalagi kalau nggak Makita ya DeWalt. Itu sempat saya tertarik mau beli DeWalt kemarin dan harganya sekitar 8 jutaan gitu lah ya. Rasanya sayang sekali kalau hanya sekedar pengen lalu beli kayak gitu ya, sedangkan dananya mepet. Jadi ya ditunda dulu. Nah, jadi kali ini Aldo ada bikin produk yang bisa dikatakan mirip-mirip lah. Dia itu nanti kita lihat ya, setahu saya dia ini plans router biasa, yang router yang main pegang seperti biasa, dan dia itu hanya punya base, ada base tambahannya ya. Apakah nanti router yang umum itu juga trimmer yang umum kita beli itu juga bisa masuk ke sini, nanti akan kita cek. Untuk harganya ini bisa dikatakan 1/10-nya ya. Kalau yang DeWalt itu atau Makita itu sekitar 7 atau 8 juta, ini saya dapatkan hanya harganya 800.000. Bayangin ya, kalau memang ini bekerja dengan baik ya jelas ya worth it ini lagi ya. Itu untuk yang nggak punya dana, tapi kalau yang punya dana ya pengennya sih yang mahal, terserah aja. Oke, kalau gitu langsung aja nih kita mau bahas ini produknya ya. Kita lihat dulu dari box-boxnya ini ada tulisan apa aja. Di bagian depannya ini cuma ada tulisan Aldo Tools and Machinery Electric Router, ini modelnya ya 3607, dan di bagian depan itu sama ada tulisan Aldo Electric Router untuk modelnya ini, dan di sini ada tulisan double insulation, variable speed control by dial, high performance motor, small convenient operation, dan di sini ada registrasi barang K3L-nya ya, dan di sini ada gambaran untuk mesinnya, dan di sini ada tulisan mesin profil, mesin profil, mesin profil. Dan di bagian kiri itu sama aja ada fitur-fiturnya ya, ergonomic handle, adjustable height, dan variable speed. Dan yang lain-lain saya rasa udah sama itu aja, nggak ada masalah sih ya. Untuk boxnya ini oke, mantap saya rasa ya. Oke, kita mau lihat aja dalamnya itu kita dapetin apa aja. Oke, ini kelihatan ya. Oh, saya yang lihat ya, teman-teman belum lihat. Oke, kita langsung kedapetan di sini. Ini ada buku manualnya. Buku manualnya ini di dalamnya ada apa ya? Saya lihat dulu sebentar. Nah, ini ada asnya. Asnya kayaknya untuk ukuran yang lebih lebar. Ini bisa ukuran berapa nanti akan kita bahas. Dan di sini ada bonus pasang karbon brushnya, pasang karbon brush yang untuk cadangan ya, tentunya di dalam udah ada. Dan ini tadi jelas ini panduan pengoperasian. Oke, lalu di dalam sini kita lihat ini ada parallel guide-nya atau malnya ya, seperti ini, umum aja. Dan kalau kita lihat lagi di dalam sini ada, ini adalah buku garansi dari Aldo. Untuk garansinya nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya, baca sendiri, kalau saya baca nanti kepanjangan. Dan di dalamnya ini unitnya saya singkirin dulu, nanti kita bahas. Dan ini ada kuncinya kok cuman satu ya, kayaknya udah spindle lock ini. Oke ya, langsung aja kita mau bahas dulu dari unitnya. Nah, keren ya. Dari handlingnya ini nyaman sekali ya, pas sekali ukurannya. Dari bobotnya ini bisa dikatakan menengahnya lah, di antara yang router kecil dengan yang router besar. Ini menengah, pas sekali saya rasa, ideal. Kalau untuk build quality kita perhatikan ini keren. Ini ya base-nya full metal ya. Ini base-nya full metal, dan ini untuk mesinnya ini standar lah, standar untuk trimmer-trimmer pada umumnya. Dan ini dia bodinya udah metal semua. Nah, dia di sini bisa diangkat ya fitur-fiturnya ya. Ini untuk lepasnya ini kita lihat dari sini. Ini kita angkat seperti ini.
Nah, ini sepertinya ukurannya sama dengan yang trimmer-trimmer kecil pada umumnya. Nanti akan kita coba. Kita pasang lagi. Keren ya. Oke, kita mau bahas dari fitur-fitur dulu nih. Fitur yang paling dicari di sini adalah fitur naik turunnya. Ini ya. Nah, ini bisa kita angkat seperti ini. Nah, dia akan naik. Jadi keuntungannya kalau kita mau bikin slot dari tengah ya, bukan dari pangkal ke ujung, itu gampang. Kita mau ngelubangin atau bikin slot dari pangkal ini udah kita adjuster segala macam ya, kita tinggal tekan, lalu ini kita tarik ke bawah dan dia akan posisinya akan menetap di bawah. Keren ya. Nah, lalu fitur selanjutnya ya, kita bahas dari mesinnya dulu nih. Dari mesinnya dia udah punya variable speed. Variable speednya itu ini dari 1 sampai 6. Nanti kita tes ya. Dan fitur selanjutnya di sini umum ya, seperti rotor-rotor besar pada umumnya. Kalau kita perhatikan di sini dia ada adjusternya. Ini bisa kita mau pelan-pelan, ini bisa diputer. Nah, seperti ini pelan-pelan ya, dan bisa juga kita langsung naikkan. Dan dia ada dua settingan, mau yang bagian sininya ini harus ditekan dulu, atau langsung ke stopper. Stoppernya ini ada 3 tingkatan, 3 ketinggian. Nah, seperti ini, mau yang paling rendah, yang paling tinggi, yang sedang, dan nanti bisa kita ukur ya. Jadi dia itu kalau ini mengenai ini, dia akan menjadi pembatasnya. Waktu mau kita tekan seberapa dalam, itu menjadi pembatasnya. Jadi kita tinggal tekan dan ini tinggal kita kunci kembali bagian depannya. Sayangnya dia belum ada micro adjuster ya, micro adjuster seperti yang rotor gede pada umumnya. Tapi ini aja udah lengkap banget lah, menurut saya udah oke sekali. Oke, lalu fitur selanjutnya ini dia untuk malnya, dia ada 2 cara ya. Ini bisa kita tarik keluar, bisa kita tarik keluar seperti ini. Dan dia bisa pakai ini juga. Nah, ini harus dipakai sih sebenarnya. Ini seperti umum, seperti punya rotor-rotor pada umumnya. Dia itu dipasangnya di bagian sini. Nah, jadi ini fungsinya adalah untuk mal. Nah, letakkan sini ya seperti biasa. Nah, seperti ini. Oh, bisa diturunin lagi kayaknya. Nah, seperti ini ya. Dan ini sama seperti trimmer pada umumnya, ini bisa kita adjust juga mau seberapa dalam, mau seberapa lebar. Ya. Kalau kurang dalam ininya yang kita masukin. Nah, seperti ini udah mentok. Keren ya. Kokoh sekali untuk build quality-nya, mantep. Lalu kalau kita perhatikan lagi, nah di sini udah ada angka-angkanya nih. Dan untuk switchnya ini di sini, switchnya ini di sini on off-nya. Ini untuk ganti carbon brush-nya. Nah, untuk speknya di sini kita lihat ya, untuk spesifikasinya Aldo electric motor 220 volt 50 Hz, input power 710 watt, no load speed 13.000 paling rendah dan 33.000 paling tinggi. Untuk caknya 1/4. Apa benar 1/4? Kayaknya enggak sih. Coba ya, saya mau cek dulu untuk caknya mana tadi. Nah, ini untuk caknya kita ukur ya. Oke, kita akan ukur untuk yang ini ya. Untuk yang dalam tadi itu udah jelas ya, itu 1/4 atau 6 mili. Itu biasa yang kita pakai mata-mata rotor yang kecil. Ini ada ringnya lagi, ini bisa diganti yang dalam. Ini jaraknya kalau kita ukur ya, itu 9,5. 9,5 itu yang ukuran berapa ya? Kurang tahu sih. Kalau yang ini bagian luarnya kalau kita tes 10. Berarti dia ada 2 ukuran aja ya, 9,5 dan 6 mili. Saya rasa untuk router besar nggak bisa ya, karena itu kalau nggak salah ukuran setengah sekitar 12 mili kalau nggak salah ya. Tolong nanti kasih tahu untuk yang teman-teman yang punya ya, diukur untuk mata rotor yang besar itu ukurannya berapa. Nah, oke, kita mau coba ya, kita mau pasangin untuk flange router yang umum seperti ini ya. Apakah dia masuk? Kita mau coba. Ini ya umum lah ya, yang punya Makita, Matek, Bosch. Itu sama seperti ini semua. Kita mau coba nih, kita mau coba masukin kemari. Apakah dia masuk ya? Kita mau tes.
Nah, jadi quick release seperti itu. Seperti ini ya. Ini kalau dari botolnya ini sama, ukurannya sama. Kita mau coba ya, mau coba pasang nih yang brand lain. Nah, seperti ini, masuk atau enggak kita tes. Nah, ternyata masuk teman-teman ya. Jadi kita tinggal nguncinya itu di sini. Nah, tapi untuk jadi masalah ya, karena apa ya, kalau teman-teman mau ganti routernya, flange routernya itu paling enggak ganti yang modelnya switchnya di samping kayak punya Aldo ini ya. Nih kayak punya Aldo ini. Karena apa, nanti dia kalau kita mau matikan waktu kita bikin slot, mau berhenti di tengah jalan itu susah gitu mau mematikannya, ini di tangan paling atas. Saya rasa ada yang Boss tipe terbaru ya, yang ada switchnya di samping. Kalau yang Makita kan di atas, itu akan sulit. Nah, satu lagi yang mau saya jelaskan ya, dia itu walaupun dia punya base seperti ini, dia belum dual mode ya. Kalau punya DeWalt yang saya bahas di awal, itu kan dia punya dual mode, ada yang base-nya permanen seperti ini, dan kita juga dapat yang flange yang untuk handle tangan seperti ini ya. Kalau punya DeWalt itu udah saya lihat. Dan untuk yang Aldo ini dia cuma ada satu ini aja, dia belum dual mode, masih seperti ini aja. Tapi ya nggak masalah sih, saya rasa dengan harganya itu udah cukup terjangkau. Nah, oke ya, ini mau kita coba. Jadi saya kembalikan dulu. Ini untuk yang tadi ini mau saya ganti dulu dengan brand mesin punya Aldo nya. Dia adapnya itu gini ya. Nah, seperti ini. Kunci, karena nanti kita mau, oh kebalik ya, kebalik, seharusnya seperti ini. Seperti ini, jadi switch. Ya terserah sih, switchnya mau di kanan atau di kiri, nyamannya di mana terserah. Kalau saya rasa mana aja bisa ya. Kalau menurut saya sih enaknya nah di sini. Jadi tangan kiri itu bisa fokus dan tangan kanan itu bisa mainin switchnya itu sesuka hati. Oke, langsung aja kita coba. Nah, jadi dia itu cuman ada satu penguncian ya, dan ternyata dia main spindle lock seperti ini. Bener ya, dia main tekan aja spindle locknya, dan kita bisa buka kuncinya tuh dari sini bisa. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti ini. Dan kita pakai yang seperti ini ya, yang 6 mili. Ini untuk rotor-rotor kecil ya, seperti ini. Kita mau tes, tentunya ini mesti dimasukin dari sini. Dan kita coba, kita pasang. Nah, kalau sudah terpasang seperti ini, kita tinggal kunci dengan spindle locknya, kita tekan seperti ini ya. Nah, gampang. Nah, sebelum kita tes, yang paling penting itu adalah cek dayanya. Kira-kira listrik 900 punya teman-teman ini sanggup nggak ya? Kita cek aja ya, dari speed 1 dan sampai speed paling rendah kita tes ya. Sekitar 40 watt ya untuk speed satunya. Kita lanjut ke speed 3 langsung. Nggak sampai 300 watt kayaknya ya. Kayaknya oke-oke aja nih untuk listrik 900. Paling nanti kena beban sekitar 500 atau 600 gitu ya kayaknya ya. Nah, yang jadi masalah sekarang, ternyata stok kayu saya habis. Jadi kita mau coba nih, cuman ada kayu-kayu kecil gini aja ya, tapi nggak apa-apa ya. Tadi niatnya mau bikin slot, ngambil dari tengah gitu ya, supaya nanti teman-teman bisa lihat bagaimana caranya itu untuk fungsi dari naik turunnya ini bisa bekerja ya. Tapi ya gimana lagi. Oke, langsung aja, ini kita mau coba kecil-kecil untuk ngerouter ini ya, untuk mata profil yang seperti ini.
Oke, ini untuk speednya saya pakai speed yang speed 6, dan teman-teman bisa lihat untuk wattnya bisa lihat di layar ya. Kita coba ini, kita tes bagian ujungnya aja. Mantep ya, keren nih. Kita coba sekali lagi. Tadi itu belum terlalu dalam saya buat, ternyata masih gantung. Oke, saya coba ganti matanya dulu ya. Nah, oke, ini untuk yang tes kedua, ini saya mau pakai mata yang slotting ya. Ini yang 8 mili kalau nggak salah. Ini kita coba aja apakah masih nyaman. Oke ya, secara fungsi nggak ada kendala, udah mantap sekali. Untuk feel-nya yang saya rasakan, dia lebih kokoh ketimbang ketimbang router yang flange router, dan lebih ringan ketimbang yang router yang gede. Dan ini rasanya ideal sekali. Untuk kendala sih nggak ada masalah ya. Yang saya rasakan mungkin untuk suara dia sedikit gimana ya, bising gitu ya, kayaknya bukan kasar sih, seperti menggelegar gitu ya. Kayaknya powernya lebih gede nih ketimbang router yang mini trimmer itu ya. Dan untuk kendala sih nggak ada. Nah, kalau untuk suhunya ini, kalau kita cek ya, ini nggak ada rasa panas. Nah, itu 31 derajat ya. Itu untuk ukuran mesin itu udah cukup normal kalau menurut saya. Itu mungkin karena masih sedikit tadi ya waktu kita nyobanya. Untuk getaran ya, untuk getaran itu ketika saya nyalakan belum kena beban, belum saya letakkan, itu agak kerasa getarannya. Tapi ketika udah diletakkan kena beban, itu dia udah normal. Dan tadi saya rasakan enak aja, udah mantap ini saya rasa ya. Dan untuk hasilnya ini teman-teman bisa lihat. Nah, seperti ini ya, seperti ini. Dan kalau teman-teman lihat itu hasilnya di sini agak sedikit gosong tadi karena matanya udah lama, udah agak tumpul ya. Dan secara fungsi udah bekerja dengan baik sekali ya. Oke, kita balik ke studio. Nah, oke, jadi dari hasil uji cobanya tadi ya, itu saya rasa nggak ada kendala sama sekali dan puas sekali. Untuk handle-nya itu ternyata nyaman sekali ya. Dari feel-nya itu, dari bobotnya pas sekali menurut saya, ideal sekali ya dibandingkan dengan yang router yang paling gede atau yang flange router yang kecil itu kan agak sulit megangnya ya, handlingnya. Dan ini adalah yang paling nyaman ini menurut saya. Dan oke ya, dari harga itu udah kena sekali menurut saya ya. Saya heran, untuk Aldo biasanya bikin harga itu nggak ada yang murah meriah ya, karena brand Aldo itu tentunya dia untuk kalangan bisa dikatakan menengah ke atas lah. Tapi kali ini entah kenapa harganya kok cuma 800.000, atau nanti Aldonya dengar malah dinaikin lagi. Oke, jadi teman-teman yang tertarik, saya rasa nggak ada salahnya dicoba karena ini memang menarik sekali ya.
Nah, ini juga menurut saya bukan hanya untuk sekedar hobi ya, untuk kelas pro-nya juga ini masih masuk karena brand Aldo itu tahu lah ya, dia udah terkenal dari dulu itu untuk produk-produknya memang sip-sip semua. Menurut saya belum ada yang kecewa sih kalau untuk Aldo. Oke, jadi saya rasa ya untuk brand ini oke sekali. Untuk harganya entah kenapa ini bisa murah, nggak tahu, mungkin karena dia belum tahu pasar ya. Kalau tahu ini nanti bakal laris mungkin harganya akan naik. Oke, jadi sekian dulu untuk videonya. Apakah ada komentar masukan dari teman-teman, silahkan kasihkan masukan di kolom komentar. Kalau nanti ada hal-hal yang menarik lagi akan saya share lagi ke teman-teman. Oke, semoga video ini bermanfaat. Kita bertemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.